Pada video ini saya akan membahas mengenai Maryam, akan tetapi bukan Maryam sebagai sosok manusianya melainkan jiwa yang ada dalam dirinya. Informasi dalam video ini hendaknya dianggap sebagai hiburan semata, sebab dasarnya adalah hasil penelitian pribadi untuk kepuasan pribadi. Jiwa yang lahir sebagai Maryam adalah perwakilan Bangsar Nuha dari alam surgawi sistem bintang Sirius. Bangsar Nuha adalah sosok yang sama seperti yang datang ke bangsa Kemet dan dipanggil sebagai Dewi Aset alias Isis. Nama pribadi sosok ini adalah Ammaruha, ia seorang pendeta tinggi di kuil cahaya alam surgawi sistem bintang Sirius. Ia punya kedudukan yang sama tinggi dengan sosok yang lahir sebagai Amoses. Keduanya adalah murid dari Ashatehu, sosok yang pernah datang kepada bangsa Kemet dan dikenal sebagai Dewi Isis itu. Maryam bukanlah reinkarnasi Ammaruha, karena ia tidak mati lalu terlahir kembali. Dirinya yang sejati masih ada di alam surgawi dalam kondisi hibernasi atau meditasi. Yang terlahir sebagai Maryam adalah fragmen atau bagian dari jiwa dan kesadarannya, kita menyebut ini sebagai titisan atau inkarnasi. Tujuan kelahiran itu adalah untuk melayani terlahirnya fragmen ion kesadaran Kristus dan manifestasi cahaya jambon Tuhan dari alam surgawi planet Venus bernama Ahafna. Ketika tugasnya sebagai rahim suci yang membawa kelahiran bagi ion kesadaran Kristus dan Ahafna, fragmen jiwa dan kesadaran Ammaruha kembali ke asalnya. Maryam bukanlah satu-satunya kehadiran Ammaruha di bumi. Pada zaman bangsa Lemuria baru mencapai fajarnya, Ammaruha mengirim fragmennya dan terlahir sebagai seorang gadis bangsawan bernama Kumari, ia merupakan calon ratu bangsa Lemuria. Ada sebuah nubuat mengenai Kumari yang mengatakan bahwa takdirnya bukan duduk di atas tahta kerajaan melainkan berdiri di antara bintang-bintang paling terang. Itu diartikan bahwa Kumari akan meninggalkan kehidupan duniawi untuk hidup sebagai pendeta dan melayani para dewa. Tidak ingin anaknya hidup sebagai pendeta, kedua orang tua Kumari membatasi ruang lingkupnya. Ia harus tinggal di sebuah istana berbenteng yang dijaga ketat. Kumari kecil semula memahami itu sebagai upaya orang tuanya untuk menjaganya dari bahaya, sebuah wujud kasih sayang. Ketika ia mulai dewasa dan mimpi-mimpi aneh bermunculan, Kumari merasa ada yang salah dengan semua ini. Akhirnya ia nekat kabur dari istana yang memenjarakannya. Kumari menyamar dan pergi tanpa disadari. Ia tidak pernah melihat dunia luar, jadi ketika melihat keadaan di luar istana, ia terpukau. Jujur ia kebingungan harus pergi kemana, akhirnya ia mengikuti instingnya. Langkah kaki Kumari membawanya ke sebuah kuil. Kumari tidak pernah tahu, melihat, atau mendengar mengenai kuil, pendeta, dan ritual-ritual suci. Lagi-lagi Kumari terpukau. Terpesona oleh keindahan kuil dan orang-orang yang bermeditasi, Kumari tanpa sadar menabrak seseorang. Sosok yang ia tabrak adalah pendeta agung Istantu. Istantu adalah avatar Ashatehu, guru Ammaruha. Pertemuan ini adalah takdir dan akan menjadi titik balik bagi Kumari. Istantu tentu tahu bahwa Kumari adalah Ammaruha, namun saat ini Kumari masih belum terbangun. Mereka saling mengenal dan dalam sekejap menjadi akrab. Di hari-hari lain, Kumari menyelinap lagi dan pergi menemui Istantu. Banyak hal yang mereka bicarakan. Istantu dengan sabar menjawab semua pertanyaan dan rasa penasaran Kumari. Hingga suatu hari, Kumari menyampaikan perasaan anehnya pada Istantu. Selama ia berteman dengan Istantu, ia merasa bahwa Istantu sangat familiar, seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Ada rasa bahwa Istantu bukanlah diri yang sebenarnya, jadi Kumari bertanya-tanya siapakah Istantu sebenarnya, apakah ia seorang yang sedang menyamar atau bagaimana. Istantu membenarkan bahwa mereka sudah pernah bertemu sebagai guru dan murid, dan ia juga membenarkan bahwa dirinya sebagai Istantu ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mendengar jawaban sang sahabat, Kumari memohon agar Istantu berkenan memberitahu kebenaran tentang dirinya. Itu adalah ketetapan ilahi, waktu yang sudah ditetapkan oleh semesta. Istantu menyetujui, ia menyentuh kening Kumari, lalu membiarkan Kumari melihat kebenaran. Inilah titik di mana Kumari menyadari siapa Istantu dan siapa dirinya, apa tugas Istantu dan tugasnya sendiri. Ini kebahagiaan bagi Kumari, tapi petaka bagi kedua orang tuanya. Pasalnya setelah mendapatkan pengungkapan tersebut, Kumari memutuskan menjadi seorang pendeta. Kembali kepada Maryam. Maryam adalah keturunan dari anggota Ordo Rahim Suci. Dari nama Ordo ini, pasti kalian sudah bisa mengira-ngira bahwa anggota Ordo ini adalah wanita.
Benar sekali, semua anggota ordo ini adalah wanita. Ibu Maryam adalah anggota ordo berposisi cukup tinggi. Karena ibunya adalah petinggi ordo, otomatis ketika Maryam bergabung dengan ordo tersebut, ia juga memiliki kedudukan yang tinggi di ordo tersebut. Anggota ordo yang lebih rendah menghormatinya seolah seorang putri. Ditambah lagi, ia adalah sosok terpilih yang akan melahirkan avatar aion kesadaran Kristus sekaligus Ahafna sang master kosmik, yaitu Yeshua. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan oleh Ordo Rahim Suci? Ordo ini adalah penyedia jasa bagi makhluk berkesadaran tinggi untuk termanifestasi di bumi, artinya mereka adalah sebuah jembatan dan gerbang. Banyak anggota ordo ini yang telah melahirkan manusia-manusia yang sejatinya adalah makhluk berkesadaran tinggi. Setiap manusia yang mereka lahirkan akan menjadi orang berpengaruh, entah raja, pendeta, atau guru yang akan melayani evolusi jiwa dan perluasan kesadaran universal. Perlu diketahui bahwa meskipun Ordo Rahim Suci ini adalah sebuah organisasi, namun ordo ini tidak ada secara material di bumi. Tidak ada kuil atau tempat pertemuan lainnya. Tidak ada ritual khusus yang dilakukan oleh para anggota. Tidak ada simbol atau bendera khusus yang menjadi ciri atau identitas. Bahkan para anggotanya pun kebanyakan tidak pernah bertemu apalagi berinteraksi satu sama lain, ada beberapa tapi sangat jarang. Kuil, simbol, tempat pendidikan, dan segala hal tentang ordo ini hanya ada di alam astral. Maka segala aktivitas, entah itu ritual, pertemuan umum, ataupun kegiatan pembelajaran dilakukan di alam astral. Anggota ordo ini tidak hanya ada di satu kota tertentu saja, tapi mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi. Secara fisik mereka bisa saja wanita dari negara, suku, budaya, ras, atau agama apapun yang ada di bumi ini. Sebut saja sosok terkenal dalam budaya Nusantara seperti Ken Dedes yang telah didaulat sebagai ibu para raja. Atau Sarah dan Hagar, istri Abraham yang menjadi ibu bangsa-bangsa, para nabi, dan raja. Ada pula Mahamaya, ibu Siddhartha Gautama, Devaki, ibu Sri Krishna, Kaushalya, ibu Sri Rama, Kunti dan Madri, ibu para Pandawa, serta Maryam, ibu Yeshua, dan masih banyak lainnya. Para anggota ordo ini terdiri dari berbagai bangsa dan ras ekstraterestrial, makhluk cahaya, atau makhluk berkesadaran tinggi yang memakai wujud manusia. Berapa jumlah anggota ordo tidak dapat dipastikan. Yang pasti, ordo ini masih aktif hingga saat ini.